Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami yang berjudul Riset Pemasaran dan Meramalkan Permintaan. Saya Teresia Nanda Sarliani sebagai moderator. Saya Hasnawati sebagai pemateri 1. Saya Katrin M. Dahir sebagai pemateri 2. Saya Widya Adisti Saliani sebagai pemateri 3. Saya Nuramadanti sebagai pemateri 4. Saya Zahra Raja sebagai pemateri 5. Riset pemasaran dan meramalkan permintaan. A. Riset pemasaran. Kita mendefinisikan riset pemasaran sebagai perancangan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data sistematis serta temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Perusahaan riset pemasaran sebesar 1% sampai 2% dari penjualan. Perusahaan riset pemasaran dapat dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama, perusahaan riset yang tersindikasi dengan jasa. Perusahaan ini mengumpulkan informasi konsumen dan pedagang yang mereka jual untuk mendapatkan imbalan, misalnya Nielsen, media riset, semi atau Burke. Yang kedua, perusahaan riset pemasaran sesuai pesanan. Perusahaan ini dipekerjakan untuk melaksanakan proyek khusus. Mereka merancang studi dan melapor temuan. Yang ketiga, perusahaan riset pemasaran spesialis. Ini perusahaan memberikan layanan riset yang terspesialisasi. Contohnya, terbaiknya adalah perusahaan layanan lapangan yang menjual jasa wawancara di lapangan kepada perusahaan lain. B. Proyek riset pemasaran. Adapun langkah-langkah yang harus kita lalui untuk melakukan proses riset pemasaran. Yang pertama itu mendefinisikan masalah, alternatif, kepuasan, dan tujuan riset. Manajer pemasaran harus berhati-hati untuk tidak mendefinisikan masalah terlalu luas atau terlalu sempit untuk riset pemasaran. Manajer pemasaran dan periset pemasaran sepakat mendefinisikan masalah sebagai berikut. Apakah penawaran layanan internet dalam penerbangan ini menciptakan tambahan spesies dan laba yang cukup besar bagi American Airlines untuk menjustifikasi biaya dibanding kemungkinan investasi lain dalam meningkatkan layanan yang mungkin dilakukan. Tahap kedua, riset pemasaran adalah di mana kita mengembangkan rencana paling efektif untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dan beberapa biayanya. Untuk merancang rencana riset, kita harus mengambil keputusan tentang sumber data, pendekatan riset, instrumen riset, rencana pengambilan sampel, dan metode kontrak. Selanjutnya akan dibawakan oleh Katrin M. Dahir. Data. Periset dapat mengumpulkan data sekunder, data primer, atau keduanya. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk tujuan lain dan sudah ada di suatu tempat. Data primer adalah data baru yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu atau untuk proyek riset tertentu. Pendekatan riset. Pemasar mengumpulkan data primer dengan 5 cara, melalui observasi, kelompok fokus, survei data, perilaku, dan pengalaman. Yang pertama, riset observasi. Periset dapat mengumpulkan data baru dengan meneliti perilaku dan setting yang relevan. Diam-diam meneliti ketika mereka berbelanja. Yang kedua, riset etnografi adalah pendekatan riset observasi tertentu yang menggunakan konsep dan alat dari ilmu antropologi dan disiplin ilmu sosial lain untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana orang hidup dan bekerja. Tujuannya adalah agar periset dapat menyelami kehidupan seseorang untuk mengungkapkan keinginan terpendam yang mungkin tidak terungkap dalam bentuk riset lain. Yang ketiga, riset kelompok fokus. Kelompok fokus atau fokus group adalah sebuah perkumpulan yang terdiri dari 6 sampai 10 orang yang dipilih secara teliti oleh periset berdasarkan pertimbangan demografis, psikografis, atau pertimbangan lain dan dipersatukan untuk mendiskusikan berbagai topik minat dalam waktu yang panjang. Riset
riset survei. Perusahaan melaksanakan survei untuk mempelajari pengetahuan, kepercayaan, preferensi, dan kepuasan masyarakat, dan mengukur berbagai besaran ini dalam populasi umum. Data perilaku. Pelanggan meninggalkan jejak perilaku pembelian mereka di data pemindai toko, pembelian katalog, dan database pelanggan. Pelanggan dapat belajar banyak dengan menganalisis data ini. Yang terakhir, riset eksperimen. Riset yang paling valid secara ilmiah adalah riset eksperimen atau eksperimen riset. Riset ini dirancang untuk menangkap hubungan sebab akibat dengan menghilangkan berbagai penjelasan tentang temuan yang diteliti. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Widya Adisti Salia. Instrumen riset. A. Kuesioner. Kuesioner terdiri dari sekelompok pertanyaan yang diajukan kepada responden. Berkat fleksibilitasnya, sejauh ini kuesioner menjadi instrumen paling umum yang digunakan untuk mengumpulkan data primer. B. Pengukuran kualitatif. Beberapa lebih menyukai metode kualitatif dalam mengukur pendapat konsumen karena tindakan konsumen yang tidak selalu sesuai dengan jawaban mereka terhadap pertanyaan survei. C. Peralatan teknologi. Peralatan teknologi terkadang berguna dalam riset pemasaran. Kini teknologi telah berkembang pesat sehingga pemasaran dapat menggunakan teknologi tersebut dalam melakukan riset pemasaran. Rencana pengambilan sampel. A. Unit pengambilan sampel. Setelah mereka menentukan unit pengambilan sampel, pemasaran harus mengembangkan kerangka sampel sehingga semua orang dalam populasi sasaran mempunyai peluang yang sama untuk menjadi sampel. B. Ukuran sampel. Sampel yang besar memberikan hasil yang lebih dapat diandalkan. Tetapi sesungguhnya kita harus selalu mengambil sampel dari seluruh populasi sasaran untuk mencapai hasil yang dapat diandalkan. C. Prosedur pengambilan sampel. Pengambilan sampel probabilitas memungkinkan batas keyakinan tercangkup dalam kesalahan sampel dan membuat sampel lebih representatif. C. Mengatasi halangan dalam penggunaan riset pemasaran. A. Konsepsi sempit tentang riset. Banyak manajer melihat pemasaran sebagai operasi penemuan fakta. Mereka mengharapkan periset merancang kuesioner, memilih sampel, dan mengadakan wawancara. B. Kaliber periset yang tidak seimbang. Beberapa manajer memandang riset pemasaran tidak lebih dari sekedar kegiatan administratif dan memperlakukannya seperti itu. C. Penentuan kerangka masalah yang buruk. Kegagalan Neucek yang terkenal sebagian besar adalah akibat dari kegagalan menetapkan masalah riset dengan benar dari perspektif pemasaran. Isu sebenarnya adalah apa yang dirasakan konsumen tentang Coca-Cola sebagai merek, bukan apa yang mereka rasakan tentang rasa minumannya semata. D. Temuan yang terlambat dan terkadang salah. Manajer menginginkan hasil yang akurat, konklusif. Mereka memungkinkan hasilnya besok. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Nur Ramadanti. D. Mengukur produktivitas pemasaran. Pertama, ukuran pemasaran. Pemasar menerapkan beragam ukuran untuk menilai pengaruh pemasaran. Ukuran pemasaran atau marketing metrik adalah sejumlah ukuran yang membantu pemasar menghitung, membandingkan, dan menerjemahkan kinerja pemasaran mereka. Ukuran pemasaran dapat digunakan oleh manajer merek untuk menjustifikasi dan merancang program pemasaran dana oleh manajemen senior. Kedua, pemodelan bauran pemasaran. Akuntabilitas pemasaran juga berarti bahwa pemasar harus memperkirakan pengaruh
berbagai investasi pemasaran secara lebih tepat. Model bauran pemasaran menganalisis data dari berbagai sumber, seperti data pemindai pengecer, data pengiriman perusahaan, penetapan harga, media, dan data belanja promosi. Kemudian papan kendali atau dashboard pemasaran. A. Kartu nilai kinerja pelanggan. Manajemen harus menetapkan norma bagi setiap ukuran dan mengambil tindakan ketika mereka mendapati hasilnya keluar dari batasan. B. Kartu nilai kinerja pemangku kepentingan atau stakeholder. Melacak kepuasan berbagai konstituen yang mempunyai kepentingan kritis dan dampaknya bagi kinerja perusahaan, yaitu karyawan, pemasok, bank, distributor, pengecer, dan pemegang saham. E. Peramalan dana dan pengukuran permintaan. Ukuran permintaan pasar. Ukuran pasar didasarkan pada jumlah pembeli yang mungkin ada untuk suatu penawaran pasar, tetapi ada banyak cara produktif untuk memecah pasar. A. Pasar potensial adalah kumpulan konsumen yang memiliki tingkat minat cukup besar terhadap penawaran pasar. B. Pasar yang tersedia adalah kumpulan konsumen yang mempunyai minat, penghasilan, dan akses terhadap penawaran tertentu. C. Pasar sasaran adalah bagian pasar tersedia berkualifikasi yang diputuskan perusahaan untuk dikejar. D. Pasar terfragmentasi adalah kumpulan konsumen yang membeli produk perusahaan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Azahra. Kosakata pengukuran permintaan. Konsep utama dalam pengukuran permintaan adalah permintaan pasar dan permintaan perusahaan. A. Permintaan pasar. Permintaan pasar untuk sebuah produk adalah total volume yang akan dibeli kelompok pelanggan tertentu di wilayah geografis tertentu dalam periode waktu tertentu. B. Peramal pasar. Hanya satu tingkat pengeluaran pemasaran industri yang sebenarnya akan terjadi. C. Potensi pasar. Peramalan pasar memperlihatkan permintaan pasar yang diduga bukan permintaan pasar yang maksimum. D. Permintaan perusahaan. Permintaan perusahaan adalah bangsa permintaan pasar yang diperkirakan perusahaan pada tingkat alternatif dari perusahaan pemasaran perusahaan dalam satu periode waktu. E. Peramalan penjualan perusahaan. Urutan peramalan sampai perencanaan ini berlaku jika peramalan diartikan sebagai perkiraan kegiatan ekonomi nasional atau jika permintaan perusahaan tidak dapat diperluas. F. Potensi penjualan perusahaan. Potensi penjualan perusahaan adalah batas penjualan yang didekati oleh permintaan perusahaan ketika usaha pemasaran perusahaan meningkat relatif terhadap usaha pesaing. Memperkirakan permintaan pasar saat ini. 1. Total potensi pasar. Total potensi pasar adalah jumlah penjualan maksimum yang mungkin tersedia bagi semua perusahaan dalam sebuah industri sepanjang suatu periode di bawah tingkat usaha pemasaran industri dan kondisi lingkungan tertentu. 2. Potensi pasar suatu wilayah. Karena perusahaan harus mengalokasikan anggaran pemasaran mereka secara optimal pada wilayah-wilayah terbaik mereka. Mereka harus memperkirakan potensi pasar berbagai kota, negara bagian, dan negara. 2 metode utama untuk menilai potensi pasar suatu wilayah adalah metode pembentukan pasar yang terutama digunakan oleh pemasar bisnis dan metode indeks multifaktor yang terutama digunakan oleh pemasar konsumen. 3. Penjualan industri dan pangsa pasar. A. Survei maksud pembeli. Peramalan adalah seni mengantisipasi apa yang mungkin dilakukan pembeli dalam kondisi tertentu. B. Gabungan pendapat tenaga penjual. Untuk mendorong perkiraan yang lebih baik, perusahaan dapat menawarkan intensif
atau bantuan seperti informasi tentang rencana pemasaran atau perbandingan peramalan masa lalu dengan penjualan sebenarnya. C. Pendapat ahli. Para ahli akan bertukar pandangan dan membuat perkiraan sebagai sebuah kelompok atau secara perorangan di mana analisis lain dapat menggabungkan menjadi satu perkiraan. D. Analisis penjualan masa lalu. Perusahaan dapat mengembangkan peramalan penjualan berdasarkan penjualan masa lalu. Analisis deret waktu membagi deret waktu masa lalu menjadi 4 komponen: tren, siklus, musim, dan tak teratur, dan memproyeksikannya ke masa depan. Dari materi di atas, kami dapat menyimpulkan dalam melakukan riset, perusahaan harus memutuskan menggunakan data primer atau data sekunder, pendekatan riset, serta instrumen riset yang digunakan. Selain itu, diputuskan juga rencana sampel dan metode kontak. Dalam menganalisis hasil riset, harus dapat dipastikan pula bahwa perusahaan mencapai penjualan, laba, dan tujuan lain yang ditetapkan dalam rencana tahunan menggunakan alat utama, yaitu analisis penjualan, analisis pangsa pasar, analisis biaya penjualan pemasaran, serta analisis keuangan. Terdapat 2 tipe permintaan, yaitu permintaan pasar dan juga permintaan perusahaan. Untuk mengestimasi permintaan terkini, perusahaan berusaha menentukan potensi pasar total, potensi pasar wilayah, penjualan industri, dan pangsa pasar. Untuk mengestimasi permintaan di masa depan, perusahaan dapat melakukan survei dan melakukan uji pasar. Demikian materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Gampang kan? Gampang dong. Karena yang sulit itu hanya melupakan